أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah Al-Qail fi kitabillah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa ba'di. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang hatinya selalu dipenuhi dengan kebaikan dan keikhlasan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala hazihi ni'mah, atas nikmat dan karunia yang telah Allah Ta'ala limpah ruahkan kepada kita. Di kesempatan siang hari ini, dengan mudah kita melangkahkan kedua kaki, dengan ringan kita mengayunkan kedua tangan untuk sama-sama memenuhi kewajiban sebagai seorang hamba kepada Rabb-Nya, yakni salat Jum'ah yang kita lakukan secara berjamaah. Harapan besar kita agar rangkaian ibadah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tersaji salam dan salawat kita bingkiskan spesial kepada insan pilihan, manusia budiman, Nabi penutup, Rasul penyempurna. Beliaulah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai satu-satunya uswah dan qudwah di dalam kehidupan kita, contoh dan teladan yang terbaik untuk kita semua. Dan beliaulah yang kelak nanti akan memberikan asy-syafa'ah, pertolongan terkhusus kepada kita umatnya dikala kita melintasi sirat, jembatan yang membentang antara syurga dan neraka. Beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di garda terdepan di saat umatnya melintasi sirat itu. Beliau tengadahkan kedua tangan, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkanlah seluruh umatku yang sedang melintasi sirat ini. Jangan sampai satupun di antara dari umatku masuk ke dalam api neraka. Shallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang khatib naik di atas mimbar di dalam menyampaikan khutbahnya dengan durasi yang begitu singkat, kalimat yang dianjurkan dan diajarkan kepada kita semua, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk melaksanakan puasa 1 bulan full di bulan suci Ramadan, tidak lain dan tidak bukan, Allah ingin menjadikan hamba-hamba tersebut sebagai hamba yang bertakwa, sesuai dengan firman yang tertuang di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia, kesimpulannya, di saat ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada hambanya, apapun jenis ibadahnya, hanya satu keinginan Allah kepada hambanya, agar menjadikan diri seorang hamba itu bertakwa sepenuhnya kepada Rabb Sang Maha Pencipta. Apa tujuan Allah Ta'ala ingin menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa? Karena ketakwaan itu bukan hanya milik pegawai saja, tapi milik semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diperintahkan ibadah, melakukan amaliyah, Allah menginginkan agar hambanya menjadi hamba yang bertakwa sepenuhnya. Karena dengan ketakwaan yang dimiliki oleh seorang hamba, dapat jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita cek dan kita lihat di dalam surah At-Talaq ayat kedua. Allah berjanji bagi hamba-hambanya yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika orang-orang yang di dalam jiwanya bersemayam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut para ulama, arti takwa itu menjalani semua perintah Allah
diiringi dengan penuh keikhlasan dan berusaha serta berupaya menjauhi larangan-larangan Allah, dilandasi dan didasari dengan penuh keikhlasan pula. Maka bagi orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan penuh. Dan ini saudara adalah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah ia ingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ketika Allah berjanji, maka tidak akan pernah ia ingkari. Apa janji Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa? Yang pertama, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjanjikan bagi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya, yakni di setiap kesulitan, kepenatan hidup, permasalahan yang menimpa di dalam kehidupannya, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan solusi yang terbaik, jalan keluar yang terindah. Karena Allah menyadari kehidupan seorang hamba itu bukanlah negeri balasan, tapi negeri ujian. Dunia darul imtihan. Dunia ini adalah tempat ujian seorang hamba. Betapa banyak manusia-manusia yang tidak lulus ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak sedikit pula manusia-manusia yang berhasil ketika diberikan ujian hidup oleh Allah di alam dunia. Siapa manusia-manusia yang berhasil? Dialah orang-orang yang hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat ujian datang menimpanya, di saat masalah datang menghampirinya. Orang-orang yang menyandarkan hidup kepada Allah, yang berharap kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Sebab kata ulama sufi, ketika manusia sudah menaruh harapan kepada makhluk, bersiaplah untuk kecewa. Orang-orang yang bertakwa, dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini setiap ujian itu datang dari Allah. Dan ketika ia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Dan orang-orang yang bertakwa terpatri di dalam jiwanya, dia yakini ketika ujian datang, Allah lah yang memberikan jalan keluar. Dan yang kedua, tidak kalah menarik saudara, bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa sepenuhnya, dia jalani perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah. Maka bagi orang-orang yang bertakwa macam itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaburkan rizki untuknya dari arah yang tidak pernah ia sangka maupun ia duga. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia, terkadang banyak seseorang lebih takut kepada atasan dibanding takut kepada Tuhan. Ketika orang-orang yang hanya menyandarkan hidup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yakini rizki yang dihadirkan untuk dirinya hanya dari Allah semata. Kalaupun saudara, sebuah analogi menarik, di saat kita sebagai pegawai, tatkala kita bekerja syariatnya, lalu setiap bulannya kita berhak menerima gaji, itu memang perusahaan yang memberikan gaji tersebut, tapi hakikatnya itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita telah menjalankan syariatnya, bertebaran di muka bumi ini, mencari dan mengais rizki di buminya Allah ini. Namun kita harus meyakini bahwa rizki yang kita terima, apapun bentuknya, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada hal menarik bagi orang-orang yang bertakwa. Dia akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak pernah ia sangka maupun ia duga, bahkan ia tidak pernah memimpikan sebelumnya. Bayangkan saudara, ketika kita menjadi seorang pegawai, setiap bulannya kita berhak menerima gaji. Menerima gaji tersebut adalah rizki yang nyata. Tapi
Tapi menerima bonus itu adalah rizki yang min haitsu la yahtasib, yang tidak pernah kita sangka apalagi kita duga. Dan inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketakwaan selalu terpatri di dalam jiwa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang patuh kepadanya, berusaha dan terus berupaya menjalankan perintahnya, dan semaksimal mungkin kita berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, agar hidup dan kehidupan kita terselamatkan fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbikum la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali, wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita tutup khutbah di kesempatan siang hari Jumat ini, di pertengahan bulan Sya'ban, di hari yang istimewa. Yakini setiap doa dan permohonan kita kepadanya tertanam di dalam jiwa, bahwa doa kita pasti diijabah olehnya. Mari sama-sama dengan penuh khusyuk dan khudu kita memanjatkan doa kepadanya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana wa ya ilahana, jadikanlah kami semua ya Allah sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa sepenuhnya kepadamu, yang terus berupaya dan berusaha menjalani perintahmu, dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangan-laranganmu. Allahumma ya rabbana wa ya ilahana, bimbinglah kami ya Allah agar menjadi hamba-hambamu yang muttaqin. Bimbinglah kami hamba-hambamu ini ya Allah agar selalu gemar melakukan kebaikan dimanapun keberadaan kami. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang selalu menebar manfaat untuk sesamanya. Allahumma ya rabbana wa ya ilahana, saat ini kami berada di pertengahan bulan Sya'ban. Kami mohon kepadamu ya Allah, sesuai harapan dan doa kami, agar kembali kau mengizinkan kami untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, merasakan nikmatnya berpuasa, merasakan indahnya menghidupi malam-malam Ramadan dengan aneka macam kebaikan. Ya Allah, bimbinglah kami, berikan kemudahan kami untuk menjalankannya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ilahana ya Rabbana, sebagai penutup doa kami di kesempatan siang hari Jumat yang mulia ini, kami mohon kepadamu ya Rabb sepenuhnya
ampuni dosa dan salah kami, maafkan kekhilafan kami, dan juga ampuni dosa kedua orang tua kami serta orang-orang yang berjasa dalam hidup kami. Ya Rabbana wa ya ilahana, ya Rabbana wa ya ilahana, ya Rabbana wa ya ilahana. Kami berharap dan bermohon kepadamu ya Allah, agar doa yang kami pantulkan di waktu yang mustajab ini menjadi doa yang kau dengar dan kau ijabah. Rabbana wa taqabbal du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yashkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هي على الصلاة هي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa nuwariha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya ghani ya hamid ya muqdim ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'asiyatik wa bifadlika amman siwa. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin irhamna ighfir lana dhunubana wa ighfir dhunuba walidina wa masyayikhina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dipersilakan melaksanakan Fatihah Jumat terlebih dahulu.
Tarhib Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, para direktur DKM yang kami cintai, serta kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya pada para jemaah yang masih membersamai kami di Jumatan ini untuk melanjutkan pada Tarhib Ramadan. Dan tentunya izin memporsir waktu istirahat dan makan siang para jemaah. Untuk itu nanti setelah musafahah kami telah menyediakan nasi box Jumat dan akan dibagikan oleh tim Pramu Saji. Baik, kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jemaah rahimakumullah, sebelum kita menyimak dan mendengarkan ceramah Tarhib Ramadan, kita simak terlebih dahulu sambutan dari DKM Masjid Al-Ikhlas pada Bapak Laude Sulaiman. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.